Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan peradilan pada masa Bani Umayyah memiliki peranan yang sangat besar karena pada saat itu ia mengangkat hakim di ibu kota pemerintahan. Sedangkan hakim untuk daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi, hakim lain tidak berhak untuk mengawasi keputusan-keputusan dari hakim lainnya. Sedangkan hakim ibu negara sendiri tidak berhak untuk memutuskan atau membatalkan hakim daerah. Karena kekuasaan pembatalan dalam mengawasi suatu permasalahan itu hanya dipegang oleh khalifah atau wakilnya. Karena tugas hakim pada saat itu hanya mengeluarkan vonis tentang perkara-perkara yang diserahkan kepadanya tentang masalah hukuman. Akan tetapi terkadang diawasi sendiri oleh hakim dan juga bisa menyuruh orang-orang yang sudah dipilih oleh hakim. Dan peradilan pada masa Bani Umayyah itu memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, hakim memutuskan berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada qadhi yang memegang suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutuskan perkara tidak dengan ketentuan sendiri, akan tetapi menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau menggunakan ijma dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Dan apabila ia memerlukan kesulitan dalam menentukan hukumannya, maka dia berkonsultasi dengan pemerintahan atas penguasa dan mencari suatu ketentuan yang akan ditetapkan. Yang kedua yaitu lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, sehingga qadhi-qadhi pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa. Meskipun terhadap para penguasa itu sendiri, putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.